Nah, ini ada apa nih, Gun? Di pinggir pagar ada yang jalan ngerayap, namanya jaga keseimbangan. Ya. Cuman saya lihat perhatiin kok nggak ada palanya, katanya. Ya. Tengah nongol manusia gede, cowok itu kayak gondrong gede, bang. Bang, itu ngeliat gak anak-anak itu pada lari? Enggak, yuk paranin. Kadang-kadang buka sendiri, nutup sendiri. Pintu ambulan. Nah, pintu belakang ini kalau buka sendiri, nutup sendiri, jebret. Kali ini gua sama Unggun lagi ada di salah satu TPU di Jakarta Barat, tepatnya di Petamburan. Mau ngajak ngobrol penjaga dari makam ini. Itu ada 3 orang. Nah, ini coba kita keliling dulu untuk melihat kondisi sekitar kayak apa. Ini banyak juga, Gun, mobil jenazahnya, Gun. Memang cukup terang sih sebenarnya, kondisi di sini cukup terang, tapi ya walaupun terang, dikelilingi mobil jenazah gini kan lumayan merinding sih gue ini. Ini bangunannya udah cukup tua ya. Tuh. Bangunannya udah kayak bangunan dari zaman Belanda kali ya, kalau dari arsitekturnya. Gun, ada kurung batang nih, Gun. Dalam sini, Gun. Kelihatan nggak? Kelihatan? Gue merinding. Ini kalau gue kabur, lo kabur ya? Kabur. Dan ya gue dengar beberapa cerita di sini juga, apa namanya, cukup legendaris sih di sini, karena ada yang suka melihat Miss Ki di dalam sana. Nah, ini ada apa nih, Gun? Ini berarti bekas dipakai oleh orang yang sudah meninggal. Lu berani gak ditinggal sini sendirian, Gun? Ada. Hah? Ada. Nggak berani? Gue juga nggak berani sih. Oh, ini ada warung ya? Yang tadi maksudnya si bapak itu bilang warung, mungkin di sini ya. Ini pohon gede banget, Gun. Ini mungkin kalau ada teman-teman yang indigo atau yang bisa lihat, bisa komen sih ini di sini ada sosok apa aja. Jujur kita berdua memang tidak ada yang memiliki kemampuan itu. Tapi kok gue merasa nyesek ya di sini ya. Kepala gue berat, Gun. Coba lihat pojok sini, ini kayaknya lumayan epic nih, Gun.
Lu berasa, kaget gue, kucing. Kucing ya? Ada tikus lah tuh. Tuh tikus mati. Udah kering gitu. Habis dimainin sama dia. Habis dimainin. Nah ini di balik, astaga gue keren muka sorry. Di balik orang ya? Peti ya? Iya. Di balik sini tuh ada apa namanya? Makam. Nah itu peti mati tuh yang mungkin kalau misalkan ada yang meninggal mau dikubur pakai peti, ini udah ada di sini mungkin gitu ya. Itu tumpukan peti mati gitu. Ya gimana ya ngomongnya? Gue nggak bisa ngomong di sini. Coba lihat sini kan. Ini mungkin warung yang mungkin siang buka kali ya. Gue nggak ngerti deh. Dan ternyata memang makam sini tuh ada akses ke rumah, maksudnya ke pemukiman di belakang sana tuh. Jadi tadi gue sempat nanya sedikit sama bapak, kalau di belakang sana tuh ada akses jalan buat warga. Matiin lampunya, biar hemat. Ini kalau gue bisa perkirakan nih kayaknya puluhan mobil jenazah di sini ya. Tadi juga si bapak bilang di depan sana tuh ada ambulan apa? Covid ya? Kalau gue nggak salah denger tadi. Ini gue nggak bisa nyebutin ini di mana, tapi yang jelas ini ada di Petamburan. Ya mungkin kalau memang yang sering lewat sini tuh tau lah ini TPU mana. Kita langsung aja ngajak ngobrol si bapak-bapak itu. Ada 3 orang. Mungkin 3-tiganya punya pengalaman yang berbeda di sini karena yang satu itu adalah komandan regunya dan gua lihat itu memang lebih senior dibanding yang 2 itu. Nah, nanti mungkin dia punya cerita yang lebih banyak dibandingkan yang 2 itu. Kita lihat aja nanti. Oke, langsung aja yuk. Kali ini gue udah bersama Pak Rido yang menjaga TPU ini. Kebetulan Pak Rido ini dapat shift malam. Pak Rido sendiri udah berapa lama Pak kerja di sini Pak? Sebenarnya sih saya baru, ya kemungkinan baru 2,5 tahun lah. Oke, baru 2,5 tahun. Iya. Usia berapa Pak? Kalau boleh tahu Pak? Saya 45. 45. Oke. Pak Rido di sini tuh tugasnya ngapain aja Pak? Ya menjaga aset, pertama aset Pemda, dan yang lebih utama lagi pemakaman, patroli, dan banyak lagi lah, itu aja yang lain. Jadi di dalam ini pemakaman umum? Pemakaman umum non-muslim. Non-muslim? Iya. Oh berarti yang khusus non-muslim aja? Iya, khusus non-muslim. Tapi saya lihat tadi ada beberapa orang yang lewat dari dalam tuh, kenapa tuh Pak? Itu warga. Oh itu warga? Warga, kalau nggak istilahnya para pekerja yang nginap di sini. Oh pekerja yang menginap di sini? Iya. Emang ada yang menginap di sini? Ada, mereka juga paling pas waktunya libur mereka pulang. Oh gitu, oke. Kalau ini di belakang sini tuh ruangan apa nih Pak? Ini bagian apa, urusan kayak semacam pengalihan apa, cendana bakti, bagian buat pengurusan bagi PNS yang meninggal, urusannya cendana bakti. Oh yayasannya? Yayasannya. Nah ini saya lihat di belakang sini juga ada peti mati banyak tuh Pak. Itu fungsinya, maksudnya kalau misalkan mau beli peti mati di sini bisa atau gimana? Enggak, ini itu layanan semacam layanan gratis. Cuman buat jenazah COVID sama yang orang terlantar atau tanpa identitas atau keluarga yang tidak mampu. Oke. Ini termasuk pemakaman COVID juga tuh? Enggak, Oh, enggak. Sebenarnya nggak difokuskan, cuman ini dibolehkan bagi yang sudah ahli warisnya udah di sini ada, yang kubur di sini udah pernah ada, bisa dimakamin di sini tumpang. Oh gitu. Iya, bukan. Berarti non Muslim siapa aja bisa di sini? Iya. Berarti memang sama sekali tidak ada yang Muslim di sini Pak? Nggak ada yang Muslim. Oke. Ini kalau Pak Rido sendiri ini berarti sering jaga malam ya Pak? Sering karena rollingan
Malam itu kan separuh-separuh, pagi dan malam. Oke. Kalau pengalaman selama bekerja di sini tuh ada pengalaman mistis apa sih Pak yang pernah Pak Ridho alami di sini? Malah saya sebagai orang baru di sini kelihatannya malah seringan saya sih yang nemuin ya, makanya bingung. Karena kemungkinan rasa takut juga ada kemungkinan ya. Nah, itu dia halusinasi. Iya. Cuman makanya saya pas lagi patroli juga kadang-kadang saya nanya dulu teman lihat nggak kayak gitu. Ternyata nggak ngeliat, ya udah saya minggir, yuk cari jalan lain apa gimana. Kalau enggak, umpama ada penasaran, yuk paranin. Kita samperin, ternyata nggak ada, ya udah kita pulang, kayak gitu aja. Malah seringan Pak Ridho yang Iya. nampakin ya. Kalau boleh diceritain satu kisah Pak yang Pak Ridho alamin tapi berbekas banget gitu misalkan. Sementara ini kalau berbekas sih nggak ada, karena kita kan kalau bisa jangan sampai kayak kelamaan dipikirin ya, karena ya pengaruh buat kita juga, nama kita tugas. Mendingan kita ya se-hello aja lah. Umumnya takut emang ada semua manusia. Makanya ya udahlah. Kita kalau udah ngeliat ke situ, komunikasi sama kerabat atau tim patroli, gimana itunya, bahwa dia nggak ngeliat, dia minta paranin, ya kita paranin. Nah, kan gitu. Umpama istri nggak ada ya, dia nggak ngeliat, yaudah kita geser apa gimana. Jadi udah misalkan dia nggak ngeliat, udah dilupain aja. Nah, biasanya tuh yang Bapak lihat tuh sosoknya apa? Rata-rata sih semacam kayak fisiknya kayak semacam cowok kan gitu. Cowok. Ya bermacam-macam bentuk. Ya kita lihat berapa kali tuh lagi di Bled 21 di pintu RW warga 06. Itu lagi di pinggir pagar. Ada yang jalan ngerayap namanya jaga keseimbangan. Cuman saya lihat perhatiin kok nggak ada palanya. Saya tanya dong teman, bang lihat nggak tuh bang, nggak ada yang jalan, cuman nggak ada palanya. Nggak ada. Ya udah saya minggir ya udah. Gitu. Oh, nggak ada palanya Pak? Nggak ada palanya. Itu posisi dia itu ada di makam atau? Di atas pagar, pagar batas. Di jalan kayak ngerayap kayak gini, minggir-minggir. Okay. Jadi jaga keseimbangan kayak gitu. Kalau namanya manusia kan seenggaknya pala ada kan buat jaga keseimbangan. Itu nggak ada pala saya tegesin. Makanya pasti tanya dulu, nggak ngelihat, yaudah minggir. Oke. Tuh. Malah nggak ada pala, serem. Ya itu dia makanya. Yang lihat saya doang. Karena saya ini halu apa saya doang yang lihat. Terus yang kedua pas patroli. Padahal di situ ada pintu warga di belakang yang Bled 48. Iya. Warga pada kumpul. Pas lagi malam minggu ada dangdutan segala warga di situ. Tengah-tengah nongol manusia gede, cowok itu kayak gondrong gede banget. Saya perhatiin mungkin orang kali. Kok cuman idealnya orang kok gede banget. Nah saya tanya lagi, bang lihat nggak ono yang di tengah-tengah? Enggak. Cuman pas kedua pas udah aroma bau kayak bangkai lah istilahnya atau mayat. Nah itu perasaan udah nggak enak. Jadi bang geser lagi kita nyari jalan lain. Di situ. Yang di sini gudang tulang. Gudang tulang gimana Pak? Nih samping sini, belakang sini. Oh belakang sini, gudang tulang. Jadi maksudnya gudang tulang gimana Pak? Jadi itu sebenarnya buat tempat umpama keluarganya nggak ada, udah nggak dirawat sama keluarganya atau nggak diurusin lagi. Kemungkinan kalau umpama hilang tepatnya, tulangnya kemungkinan ada di sini. Oh gitu. Tuh. Makanya di situ tuh anak-anak kecil sebenarnya lagi pada itu lari-larian ke kanan kiri. Pas lagi patroli semua tuh ketemunya. Iya. Nah, saya tanya sama sebelah juga sama temannya, bang, tuh ngeliat nggak anak-anak itu pada lari? Enggak, yuk paranin. Katanya itu yang ada 5 anak saya hitungin, yang 2 lompat, yang 3 masih lari-lari tuh. Paranin. Ya saya cari nggak ada pakai senter. Oh, di gudang tulang itu? Di pinggiran itu gudang tulang pada lari-lari. Anak-anak kecil lah, tanggung masa kelas 1, 2, 3 dah SD. Iya, nggak ada makanya. Waduh, yang lihat sering saya mulu, yang lainnya nggak pernah katanya. Tanya nggak pernah, iya. Apa karena halu apa gimana? Ya udahlah, sekedar tahu aja deh, kayak gitu aja. Makanya kalau dipikirin banget,
besok kerja gimana kan? Iya gitu. benar. Takut malah jadi Itu nanti, dia. kan? Sekilas aja, gitu aja. Kalau di gudang tulang itu tuh kondisi ruangan itu kayak gimana tuh, Pak? Sebenarnya sekarang karena buat pengalihan yang para pekerja di sini menginap, jadi di sana supaya kelihatan rapi aja, supaya di sini kelihatan. Jadi nginepnya justru di situ. sana. Jadi ntar kemungkinan ada barang yang buat ditaruh kayak semacam gudang apa bahan apa dari kantor kita, taruhnya di situ juga. Oh, sementara ya taruh di situ Sementara, juga. iya. Oke. Itu namanya gudang tulang itu. Tapi namanya angker juga gudang tulang. Harus mau gimana? Iya benar. Ada gudang debu juga ada tuh, tempat abu. Oh, jadi kalau misalkan ada yang dikremasi, nyimpennya di sana. Iya, umpama istilah kayak ini rumah abu Jepang, ya keluarga Jepang kan kemungkinan jauh, ya naruhnya di sini. Ntar ada kunjungan dari keluarga Jepang ke sini. Oh, gitu. berarti kalau misalkan dia mau, ya anggaplah ziarah gitu ya Pak. Pengen doain bisa ke sini. Kesini. Iya. Dari berbagai macam suku atau bangsa juga di sini gitu. Dari Cina ini kan monumennya ada itu apa kastilnya atau pemakaman yang raja dulu lah. Oh, pemakaman raja dulu. Iya, dia tuan tanah. Oh, oke. Berarti ya petinggi zaman dulu kali ya. Iya, yang punya kemungkinan yang punya tanah ini dulunya dia. Oh, makanya ada kastil yang dirawat oleh pariwisata. Sini ada. Nah, kalau misalkan warga biasa gitu pengen ke dalam itu bisa nggak sih sebenarnya? Kalau sebenarnya buat kunjungan atau buat olahraga kan banyak nih, kalau pagi nih buat olahraga nggak apa-apa, asal kalau buat syuting atau apa kita minta perizinan ke dinas. Enggak, ada yang olahraga di dalam? Ada, kalau pagi itu mulai dari jam 6. Kadang-kadang jam habis subuh juga mereka juga ada aja yang lari-lari sini. Lari-lari di area makam gitu? Karena emang diciptain supaya istilahnya nyaman, makanya apalagi masih apa ya, bagus lah oksigen di sini lah, namanya banyak pohon, sejuk lah, daripada di jalan-jalan itu kan mending di dalam sini pada lari. Ya tuh mungkin diciptakan kayak gitu biar tidak terlihat serem kali Pak ya, gitu ya. Ya kemungkinan jadi namanya orang nyari yang enak aja lah daripada di jalan, oksigennya kurang bagus, kebanyak kendaraan, dan di makam nggak ada kendaraan kan. Paling 1, 2, 3 motor gitu doang. Oke. Nah, terus saya pernah dengar cerita juga tuh dari YouTube lain ya. Katanya di dalam tuh ada apa ya, kuntilanak yang suka ganggu gitu, gimana Pak? Sebenarnya sih banyak, makanya dari orang-orang itu kadang-kadang yang ketemu itu lain-lain. Nah, makanya pas giliran saya ketemunya itu, gitu. Yang lain ketemunya lain. Makanya nggak pernah ketemu yang sama. Iya, nggak pernah ketemu sama, beda-beda gitu. Iya. Nah, bentuknya katanya sih macam-macam. Itu bagi berapa orang aja kan. Cuma nggak pernah nyerupain yang kayak mereka lihat. Oke. Terus kalau misalkan kan gangguan kan bukan cuma dari visual ya Pak, misalkan dari suara atau sentuhan gitu, Pak Ridho sendiri pernah ngalamin nggak tuh Pak? Kemarin-kemarin tuh gendong apa tuh, minta izin pulang dari pagi dah. Habis kayak digendong kayak gitu, apa naik motor jalan aja susah, ya pulang aja. Biarin kayak kata saya mah, yang mau ngikut-ngikut dah, yang penting mau turun di mana terserah gitu kan. Ya udah saya pulang dulu. Rasanya kayak gitu, kalau diikutin kayak gitu, kemudian pulang dulu dah. Itu Pak Ridho dari shift malam gitu maksudnya? Shift malam, semua paginya pulang? Jam 6 saya pulang udah nggak kuat. Ya, orang badan nggak bisa ditegakin gini terus. Oh, itu kan kayak di gendong kayak gitu apa gimana, nggak tahu lah apa. Ya kalau kita pikiran positif aja, apalagi kolesterol naik kaku nih kan gitu. Oh iya benar. Pikirannya dialihkan ke situ daripada kita pikiran yang negatif. Iya. Gitu aja. Terus kalau suara gitu kayak misalnya diketawain atau suara geraman gitu, Pak Ridho? Kalau itu mah sawah sering namanya. Paling suara kayak orang-orang ngobrol aja kalau di dalam tuh. Oh gitu? Di dalam makam situ? Kayak orang ngobrol gitu. Bahasanya kita nggak ngerti. Kadang-kadang kayak semacam ngobrol, cuma dicari nggak ada. Cuma ya udah sebatas lewat aja, biarin lah. Gitu aja. Soalnya udah dicari, kita dengar udah dicari nggak ada, ya udah. Nggak usah dipikirin gitu. Terus ini sebenarnya luas ya Pak? Ini dalamnya luas 9,6 hektar. 9,6 hektar. Dan ini udah full atau gimana Pak? Sebenarnya udah full, makanya kita
Istilahnya sekarang udah sistem tumpang. Oh, yang tumpang tadi Bukan ya? yang baru, iya. Kalau baru kemungkinan belum dibuka atau gimana. Ya paling 1-2 aja yang paling kosong, karena kan ada yang pihak keluarga yang mau dipindahin kemana makamnya kayak gitu, diangkat kerangkanya. Biasanya ke San Diego sekarang itu. Oh iya, yang di San Diego Hills. San Diego Hills, iya. Oh gitu. Iya. Tadi kalau saya mau diambil, kalau saya keluarganya lagi ada, ditutup lagi, ditaruh lagi situ. Gitu. Nah, terus kalau misalkan yang penggali itu dari sini atau gimana tuh Pak? Ini pekerja kita juga. Pekerja di sini juga? PJLP sama aja kayak kita, cuma karena kita beda seragam aja. Iya. Dia bagian penggalian, perawatan makam, kebersihannya juga gitu. Oh gitu, memang ada timnya masing-masing Timnya gitu Pak ya? masing-masing. Oke. Terus dari pihak luarnya, pakai perawat makam aja. Tuh, ada yang nginap. Iya. Yang di sini ada yang pulang, yang buat perawat, itu kan setiap hari mereka datang. Nah ini kan ambulan banyak banget nih Pak. Ini maksudnya memang full ambulan di sini atau gimana Pak? Ini melayani Jabodetabek. Jabodetabek, nyimpennya di sini. Nyimpennya di sini. Apalagi tahu kejadian apa namanya kecelakaan, meninggal. Kalau sudah ada mau pihak dari sini ya, tinggal ditelepon, luncur. Oh gitu, berarti ambulan-ambulan ini ya pernah dipakai sama yang kecelakaan juga ya Pak? Ya kecelakaan yang jelas ya, yang udah meninggal tanpa nyawa lah, tanpa identitas, kayak gitu juga. Terus apa kriminal atau apa, itu bisa di sini juga yang gituin. Berarti kalau drivernya juga karyawan sini juga gitu? Iya, karyawan sini standby. Cuman dia dipegang sama langsung dinas. Kalau kita di suku dinasnya. Iya, suku dinas. Iya. Jadi, naungan dinasnya langsung dia. Oke. Nah ini puluhan ambulan ini bisa dipakai semua gitu Pak? Semua bisa. Semua bisa dipakai? Rata-rata, nggak ada yang mati gitu atau ya, 90% lah, paling 1-2 gitu. Yang saya standby di sini. Istri nggak bisa dipakai atau gimana pasti ada. Rata-rata udah hidup semua kok. Oke. Terus ambulan ini pernah nggak sih kayak misalkan bunyi sendiri atau apa gitu, atau suara dari dalam ambulannya? Nggak pernah. Terkecuali emang istilahnya kalau pintu emang kadang-kadang buka sendiri, nutup sendiri. Pintu ambulan? Pintu belakang ini kalau buka sendiri, nutup sendiri, jebret. Oh gitu? Kita tengok, nggak ada, ya udah kita balik lagi. Alah, biarin aja, paling anggapannya gitu aja. Makanya pintu kadang-kadang yang dia mainin. Kalau masalah suara belum pernah. Yang saya itu di sini belum pernah. Itu berarti ya mental emang benar-benar harus kuat gitu. Bukan harus kuat, udah masa bodoh aja udah ya udah. Makanya kalau nggak kayak gitu, itu pikirannya besok kerja gimana, terus ngurusin keluarga gimana. Gitu. Lebih takut nggak bisa ngurus keluarga. Itu ya, dia. Makanya lebih takutan itu. Kita kan naungin keluarga ya mau nggak mau ya harus perang masalah gini ya. Iya benar. Gitu. Saya mendamaikan diri sendiri lah. Itu udah berdamai dengan kondisi apapun di sini ya. Ya nggak apa-apa, emang kita takut. Cuma lihat dulu, kalau udah lihat dulu ya sudahlah, ya gitu aja udah. Ternyata nggak ada apa-apa ya sudah. Iya. Cuman merasa takut pasti ada. Kalau lagi takut buru-buru ngeliat itu doang begini, udahlah kayak gitu aja udah gitu. Emang pasti ada rasa takut, pasti ada semua orang. Kalau lagi berani kita paranin. Itu aja. Tapi kalau patroli ke dalam tuh nggak pernah sendiri kan, pasti nggak pernah berdua gitu ya. Dan itu selalu barengan atau mencar? Barengan, selalu barengan. Kita antisipasi, namanya ini non muslim kan rata-rata dulu kan namanya non muslim kan dikuburnya sama barang kesayangan dia. Oh iya. Di istilah antisipasi buat apa? Kecolongan itulah, yang mencuri barang-barang itu. Mencuri gitu ya. Jadi ya yang lainnya sih enggak, antisipasi aja. Waktu itu saya lihat juga di video YouTube yang tadi saya share di sana tuh. Itu tengah malam kondisinya, tapi kayak tetap ada orang yang berani lewat ya, warga sini. Ada, cuman nggak seramai dulu kali kelihatannya. Sekarang ini kelihatannya sepi juga. Dulu kan istilahnya masih banyak orang berani. Iya.
Sekarang kelihatan enggak. Kadang-kadang paling yang nginep di sini aja, ngerokok, balik. Kalau dari warga kelihatannya jam 8 udah nggak ada kalau dari warga. Oh, jam 8 udah nggak ada. Tapi nggak pernah ada yang kayak misalkan dia lagi lewat terus tiba-tiba lari berperuk gitu. Karena ketakutan nggak ada ya? Ada. Belum pernah nemuin sih, yang jelas kalau bisa mah jangan sampai. Kita juga masa penakut kan, kita apa deh, nggak tahu dia tahu itu. Iya, malah tersugesti takutnya itu kan, dia, kalau kayak gitu. Kita sendiri kan, di baliknya. Itu dia. Terus ada lagi nih Pak, kayak pengalaman horor lain yang pernah Pak Ridho alami? Ini nggak ada, kalau istilah kita kan sering video call sama keluarga, kadang-kadang malah yang video call yang lihat. Oh, di gitu. Belakangnya itu apa dong? Melihat nggak ada apa-apa kayak gitu. Kemudian video call ngeliat. Oh, malah keluarga yang lihat yang di video. Iya. Makanya ada cewek gimana, baju putih, rambutnya ketutup katanya. Waduh. Nggak ada kayak gitu. Video call di pos itu kan? Di pos itu. Itu kan baru-baru ini aja ada lampu kita pos kan. Kemarin-kemarin kita nggak ada. Udah waktu malam ya gelap aja udah. Aduh. Makanya ini baru-baru ini aja nih, belum ada setahun. Oh, baru setahun ya? Itu ada lampu. Belum ada setahun malah berapa bulan ini. Itu aja. Tadi gelap-gelapan gitu. Gelap-gelapan. Kayaknya udah center. Makanya kalau di sini paling selewatan aja. Halu apalagi gitu. Halu, biarin lah. Paling kalau bener-bener iseng kita takut, ya udah mau nemenin, asal jangan nongolin ya. Itu aja dalam hati apa kita ngomong kayak gini. Soalnya kita kan nggak mau ditemenin sama dia, kalau cakep sih nggak apa-apa. Gitu. Kalau jelek kan? Itu dia. Makanya biarin lah. Nafsi atau sendiri-sendiri lah urusannya. Benar. Karena katanya beda tipis sama dunia nyata kan. Benar, alamnya katanya beda tipis memang. Wajar lah kalau kita halung lihat dia lewat, wajar. Ya, emang saya akuin sih pekerjaan Pak Ridho ini memang berat sih Pak. Gitu. Nggak semua orang sanggup, bahkan saya sendiri pun kayaknya nggak sanggup kalau misalnya disuruh jaga kayak gini. Ya kalau dalam pemikiran waras kemungkinan sih nggak sanggup jujur aja, karena ini buat kebutuhan keluarga kan. Jadi di masa ujian kayak gitu kita singkirin, gimana caranya kita betah. Nah, siapa sih mau ngeliat gituan terus? Benar. Pasti namanya orang lagi kosong mesti ada yang lihat. Ya, penting kan niat Pak Ridho di sini kan untuk menjaga aset gitu aset, lah ya. Iya, yang jelas aset ini kuburan dan aset ini. Nah, ini kan salah satu aset negara juga kan Pak? Iya. Bisa dibilang gitu kan. Nah, pariwisata aset negara kan itu. Benar. Ini aset dinas, Pemda. Banyak yang dilindungin, makanya modal kita cuma mata aja, pengawasan gitu. Ya malah mau ngelebihin itu pengawasan kita kadang-kadang. Ada aja yang lewat, ada aja yang iseng gitu. Makanya kadang-kadang ngaco sendiri, kadang-kadang ngomong sendiri karena apa? Orang kita yang diusirin mulu, lagi dia diem, ya lewat lagi, kadang-kadang lewat lagi. Anggap aja biasa, udah biasa lah gitu. Jangan dibikin terwah banget, kalau wah malah kita yang ngeri sendiri, takut sendiri. Oke lah. Segitu aja kali Pak Ridho ya. Iya. Makasih Pak Ridho atas waktunya. Mudah-mudahan ya Pak Ridho sehat dah, sama tim juga. Amin. Semua aman gitu. Mudah-mudahan pekerjaannya juga lancar, sukses Pak Ridho. Makasih Pak Ridho. Terima kasih. Tiduran gitu depan kantor tuh. Ya udah agak malam lah, sekitar jam 1 atau jam 2 gitu. Serasa kayak ada yang banting piring gitu, piring kaleng tapi dekat saya tidur. Di luar gini kayak ada yang nyapu gitu. Oh, malam-malam. Tengah malam tuh. Jam 2 atau jam 1 lah kita, jam 1 atau jam 2. Jadi pas di depan gerbang itu saya berdiri mandang ke dalam TPU gitu. Iya. Arahnya ke dalam ini. Itu ada orang jalan gitu. Pakai baju hitam-hitam. Seperti orang jalan terburu-buru, cepat gitu, seperti orang setengah lari jalannya. Saya lihatin kok ada orang kesini. Saya pikir perawat makam gitu kan. Ibu-ibu pakai kebaya,